Apa kabar guys? Masih di pembahasan terkait tes wawasan kebangsaan atau TWK. Di sini kita lanjutkan membahas terkait Undang-Undang Dasar 1945. Di sini pokok bahasan terkait Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pertama terkait Undang-Undang Dasar 1945 secara umum, kemudian konstitusi di Indonesia, selanjutnya pembukaan UUD 1945, pokok-pokok pikiran UUD 1945, amandemen UUD 1945, perundang-undangan nasional, selanjutnya nanti yang terakhir naskah UUD 1945, amandemen yang terakhir. Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi sebagai hukum dasar memuat aturan dan aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan bernegara yang masih bersifat umum atau bersifat garis besar dan perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam norma hukum di bawahnya. Dasar negara Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm atau norma fundamental negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Staatsgrondgesetz atau aturan dasar atau pokok negara. Konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi sebagai hukum dasar yaitu berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan bernegara, terbentuknya lembaga negara lengkap dengan kekuasaannya, juga peraturan perundang-undangan beserta isinya. Selanjutnya, konstitusi sebagai hukum tertinggi yaitu secara hierarkis mempunyai kedudukan paling tinggi daripada peraturan-peraturan lainnya. Aturan-aturan lain di bawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan konstitusi. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi tampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang di dalam mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI sebagai lembaga yang menyusun Undang-Undang Dasar pada tanggal 1 Maret 1945, pada 28 Mei 1945 dilaksanakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di Gedung Chuo Sangiin. BPUPKI beranggotakan 62 orang, Dr. KRT Rajiman Wadyodiningrat sebagai ketua dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio, yaitu orang Jepang, dan RP Suroso. BPUPKI melaksanakan 2 kali masa sidang, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda pembahasan tentang dasar negara. Selanjutnya pada sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Pada sidang kedua dibentuk Panitia Hukum Dasar untuk membuat rancangan UUD yang diketuai Insinyur Soekarno. Panitia tersebut kemudian membentuk panitia kecil yang diketuai Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat dan menghasilkan rumusan naskah rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka dan diberi nama Piagam Jakarta. BPUPKI mengesahkan Piagam Jakarta sebagai mukadimah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengesahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat 2 ketentuan penting, yaitu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menambah anggota PPKI 6 orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, serta penasihatnya Ahmad Subarjo. Pada saat disahkan PPKI, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri atas 1 ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri atas 2 ayat atau lebih. Selanjutnya 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, yaitu kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Tujuan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara di Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu: pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, materi terkait konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama, periode Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk konstitusi pertama Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, adalah konstitusi tertulis. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia pada waktu itu yang dituangkan dalam suatu dokumen yang formal. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 termasuk konstitusi yang rigid atau kaku, karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa, tidak seperti mengubah peraturan perundang-undangan biasa. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi derajat tinggi, karena Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang lain. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah presidensial. Selanjutnya, periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Indonesia terpecah menjadi beberapa negara bagian atau negara-negara boneka. Indonesia melawan dan atas tekanan internasional diadakanlah Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. KMB dihadiri oleh perwakilan Indonesia, BFO, Belanda, dan sebuah komisi PBB untuk Indonesia. Konferensi Meja Bundar menghasilkan 3 buah persetujuan pokok, yaitu: pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, serta didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Untuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan didirikan ini, akan dibuatkan sebuah rancangan Undang-Undang Dasar oleh Delegasi Republik Indonesia bersama-sama dengan Delegasi BFO. Setelah rancangan Undang-Undang Dasar itu dibuat, disetujui, dan diterima oleh kedua belah pihak, kemudian Undang-Undang Dasar tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 27 Desember
1949 dan diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Bentuk konstitusi RIS merupakan konstitusi tertulis. Sifat konstitusi RIS merupakan konstitusi rigid karena mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya. Kedudukan konstitusi RIS merupakan konstitusi derajat tinggi karena persyaratan untuk mengubah lebih berat jika dibandingkan mengubah peraturan perundang-undangan yang lain. Bentuk negara adalah negara serikat atau federal. Sistem pemerintahan adalah parlementer. Selanjutnya, periode Undang-Undang Dasar sementara 1950, yaitu mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Negara federal hasil perjanjian konferensi meja bundar tidak dapat bertahan lama sehingga beberapa negara bagian akhirnya meminta bangsa Indonesia yang terpecah belah dalam Republik Indonesia Serikat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembentukan kembali NKRI disepakati pada 19 Mei 1950. NKRI yang dibentuk kembali jelas memerlukan Undang-Undang Dasar atau UUD. UUD yang baru berlaku pada 17 Agustus 1950. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, maka konstitusi RIS tidak berlaku lagi. Undang-Undang Dasar 1950 bersifat sementara. Oleh karenanya disebut Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Hal ini dijelaskan dalam pasal 134, yaitu konstituante bersama dengan pemerintah menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar yang berlaku pada saat itu, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk UUD S50 merupakan konstitusi tertulis karena dituangkan dalam suatu dokumen yang formal. Sifat UUD S50 adalah konstitusi rigid. Kedudukan UUD S50 adalah konstitusi derajat tinggi karena persyaratan mengubahnya tidak semudah peraturan perundang-undangan biasa. Bentuk negara menurut UUD S50 adalah kesatuan sistem pemerintahan adalah parlementer, di mana kepala negara dijabat oleh seorang presiden dan kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri. Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS 1950 berhasil membentuk konstituante melalui pemilu pada Desember 1955. Pada 10 November 1956 di Bandung diresmikanlah konstituante. Namun setelah 2,5 tahun terbentuk, konstituante belum dapat menyelesaikan tugasnya. Kegagalan konstituante untuk membentuk UUD disebabkan karena konstituante tidak pernah mencapai suara quorum atau 2/3 suara untuk mencapai keputusan seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian, Presiden pada 22 April 1959 memberikan amanatnya dalam sidang pleno konstituante. Amanatnya berisi anjuran agar konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap bagi Republik Indonesia. Namun, setelah diadakan beberapa kali persidangan dan pemungutan suara, ketentuan quorum tidak dapat tercapai. Pemungutan suara untuk melaksanakan anjuran Presiden dilaksanakan konstituante 3 kali berturut-turut dan mengalami kebuntuan. Kebuntuan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar dan situasi tanah air pada waktu itu mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959. Isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah: pertama, pembubaran konstituante; kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali; kemudian Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku lagi; kemudian dibentuknya MPRS dan DPAS. Selanjutnya periode Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, maka negara Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan kehidupan bernegara. Bentuk Undang-Undang Dasar 1945
termasuk konstitusi tertulis karena dituangkan dalam satu bentuk dokumen formal. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi rigid. Pada 1985 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, pemerintah mengubah ketentuan untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuannya adalah untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atas kehendak MPR. Ketentuan tentang referendum jika dikaji dan dihubungkan dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menunjukkan suatu penafsiran yang berbeda. Berdasarkan pemahaman tersebut, MPR melalui ketetapan MPR nomor 7 MPR/1998 mencabut ketentuan referendum sebagai salah satu tahap untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, MPR telah mengamandemen, yaitu mengubah atau menambah Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Dengan telah ditetapkannya atau amandemen dan dengan ditetapkan ketentuan pasal 3 ayat 1 bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, adapun hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk konstitusi derajat tinggi. Bentuk negara adalah kesatuan, sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Dengan kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia, yaitu sumber hukum tertinggi, lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain: pertama, dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Dari segi isinya, ditinjau dari segi isinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut. A. Dasar tujuan negara. Tujuan umum yaitu memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antar bangsa atau hubungan luar negeri atau politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tujuan khusus yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus dalam kerangka tujuan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Terdapat dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. C. Bentuk negara. Bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar filsafat negara. Dasar filsafat negara Pancasila yang terdapat dalam kalimat, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka menurut ilmu hukum tata negara bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan hukum yang lengkap, tidak bisa diubah-ubah karena makna kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
adalah pokok-pokok pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah atau dihilangkan oleh kekuatan hukum penguasa atau perlengkapan apapun. Mengganti atau mengubah bahkan menghilangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti mengubah dan membubarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu tertib hukum tertinggi. Selanjutnya, pokok bahasan mengenai pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Alinea 1. Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan menghapuskan penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, serta menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka. Alinea kedua, kemerdekaan bukan akhir dari tujuan kemerdekaan Indonesia, tetapi kemerdekaan Indonesia adalah langkah awal untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, kemerdekaan Indonesia didorong oleh nilai luhur dan menjadi bangsa yang sederajat dengan bangsa lain, serta pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Allah, bukan semata-mata usaha manusia atau rakyat dan bangsa Indonesia. Alinea keempat, tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, ketentuan negara Indonesia yang disusun dalam Undang-Undang Dasar Asas Politik Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, serta asas politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia adalah asas politik bebas aktif, serta terkait dasar negara Indonesia. Pokok bahasan selanjutnya yaitu terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali. Dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: pertama, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu fleksibel sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kedudukan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 seringkali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa tujuan, antara lain: A. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. C. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. D. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. E. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum. F. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa dan negara.
Proses perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah: A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Tetap mempertahankan NKRI. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR. Kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar itu sendiri, bukan untuk mengganti. Amandemen pertama, yaitu pada Sidang Umum MPR tahun 1999, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 meliputi 9 pasal, 16 ayat. Berikut perubahan pasal serta isi perubahannya. Pasal 5 ayat 1, hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4 tentang DPR. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan RUU. Selanjutnya, pada amandemen kedua, yaitu sidang tahunan MPR tahun 2000, yaitu tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Berikut terkait perubahannya, yaitu bab 6 tentang pemerintahan daerah, bab 7 tentang DPR, bab 9A tentang wilayah negara, bab 10 tentang warga negara dan penduduk, bab 10A tentang hak asasi manusia, bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara, bab 15 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Selanjutnya amandemen ketiga, yaitu pada sidang tahunan MPR tahun 2001 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2001. Disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001, meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Berikut bab perubahannya, yaitu bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, bab 2 tentang MPR, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 tentang Kementerian Negara, bab 7A tentang DPD, bab 7B tentang pemilihan umum, serta bab 8A tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya amandemen keempat yang dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Dalam naskah perubahan keempat ini ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9
tanggal 18 Agustus tahun 2000 sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, serta bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Selanjutnya, pokok bahasan tentang perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, dan peraturan tersebut untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada: pertama, landasan filosofi, yaitu setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Landasan sosiologis, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Serta landasan yuridis, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. Pertama, lex posteriori derogat lex priori, yaitu peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Contoh, disahkannya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kehakiman, maka Undang-Undang RI tentang pokok-pokok kehakiman lama, yaitu Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1974 dan Nomor 35 Tahun 1999 dikesampingkan. Selanjutnya, lex specialis derogat lex generalis, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Contoh, terkait masalah korupsi, apabila terjadi pertentangan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi dengan KUHP, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Contoh, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan yuridis yang jelas. Tanpa landasan yuridis yang jelas, peraturan perundang-undangan yang disusun tersebut dapat batal demi hukum. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2004, lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 7 ayat 1, undang-undang tersebut dicantumkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah urutannya. A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Ketetapan MPR. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah. G. Peraturan desa. Selanjutnya, mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan kami tayangkan di video yang selanjutnya ya guys. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.